tabur tuai, ya, hukum tabur tuai. Ada satu hal yang kadang-kadang kita lupa, saudara-saudara, bahwa ini dicatat dalam Alkitab. Sehingga ketika kita tidak sadar, kita menjadi orang yang kadang-kadang menjadi sangat brutal, tanpa berpikir apapun bahwa setiap tindakan kita pasti akan menghasilkan satu konsekuensi di depan. Alkitab mencatat sesudah kita diselamatkan oleh Tuhan, kita menerima kasih karunia, maka bukan berarti kita kehilangan tanggung jawab. Selanjutnya, oleh pertumbuhan kita dalam Tuhan, maka kita harus bertanggung jawab. Haleluya, belajar bertanggung jawab. Kemarin saya share satu penulisan seorang filsuf yang mengatakan bahwa otak manusia itu terus berkembang, gitu ya. Jadi kalau dia tidak bertumbuh, ya, kalau saya tidak memaksa dirimu bertumbuh, maka konsekuensi kedua adalah lengser, ya, lengser. Maka kita lihat firman Tuhan, hukum tabur tuai. Ini dicatat dalam firman Tuhan dalam kitab Galatia, pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi ini hukum alam. Jadi setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, semua tuaian kita hari ini adalah bentuk taburan kita di masa yang lalu. Haleluya. Puji Tuhan. Orang tidak akan mungkin mengharapkan durian ketika dia menanam kelapa. Molo sinuan hasang kasang. Hasang do natu. Molo sinuan nadenggan ima tu buah gipe sepakai parorojol mai. Sebaliknya molo sinuan naroa. Kalau sudah tabur yang jelek, maka saudara tidak akan mungkin menghindari konsekuensi menuai hal-hal yang jelek. Perhatikan, ini seorang Solon, ini seorang filsuf Yunani. Dia mengatakan dalam segala hal yang kamu lakukan, pertimbangkan akhirnya. Saudara, perhatikan bahwa Alkitab kita itu dicatat begitu detail. Perjalanan raja-raja mulai dari sejarah bangsa Israel itu, siapa yang berbuat baik dan siapa yang berbuat jahat itu dicatat. Dan saudara menjadi saksi ketika saudara membaca bagaimana akhir hidup mereka. Raja Daud mengatakan, dahulu aku muda, sekarang sudah tua. Namun katanya, belum pernah kulihat ada orang benar, gitu ya, apa ditinggalkan dan meminta-minta roti. Ayat selanjutnya dikatakan malah mereka tidak menjadi apa? Malah mereka memberi, tidak meminjam, malah memberi pinjaman. Ya, itu adalah pengalaman dari Raja Daud yang dituliskan di dalam Alkitab. Maka sekali lagi, dalam segala hal yang kamu lakukan, pertimbangkan akhirnya. Kita seringkali emosi kita ini tidak matang, sehingga semua hal cenderung kita lakukan secara emosional, emosi yang tidak matang. Ya. Akhirnya saudara-saudara perhatikan, kita seringkali lupa akhir di depan itu bagaimana. Bagaimana akhir depan itu lebih penting. Jadi kalau saudara mau lihat hal-hal yang indah, maka nggak ada cara lain. Saudara mulai harus menabur hal-hal yang indah. Puji Tuhan. Haleluya. Hari Rabu kemarin saya menyampaikan firman Tuhan di ibadah tengah minggu tentang rumah roti. Rumah roti, saudara. Itu saya ambil kisah dari kisah Rut. Di dalam kitab Rut ada satu keluarga yang meninggalkan Bethlehem karena waktu itu terjadi kelaparan. Akhirnya keluarga ini pergi meninggalkan Bethlehem. Bethlehem itu dalam bahasa Ibrani itu artinya rumah roti. Ya.
Beit Lesem, ya, artinya rumah roti. Dan kita melihat, saudara-saudara, bagaimana akhir hidup dari Naomi. Ketika dia meninggalkan Bethlehem, dia kehilangan suaminya, dia kehilangan dua anaknya yang bernama Mahlon dan Kilion. Ya. Dalam bahasa Batak disebut dia menjadi tilahau, karena dia meninggalkan Bethlehem. Bethlehem itu sekali lagi artinya adalah rumah roti. Kalau di keluargamu tidak ada roti, ingat, maka akan terjadi kematian. Itu sebabnya suami, istri harus bertanggung jawab untuk ketersediaan roti, dalam tanda petik. Yohanes mengatakan, akulah roti, kata Yesus. Roti itu mengacu kepada satu pribadi yang kita kenal di dalam Kristus Yesus. Kalau suami istri tidak bertanggung jawab untuk menyediakan roti di rumah, maka dia akan mencari roti-roti yang lain di luar rumah. Kemarin ada berusia Turia, sekarang tinggal di Jepang, bersuamikan Jepang. Saya suka melihat dia. Ya, saya suka lihat konten-kontennya. Terus ditanya, di Jepang kenapa orang Jepang itu anaknya satu, paling banyak dua? Karena ternyata di Jepang itu, saudara, masyarakat itu diajak berpikir bagaimana ke depan tentang pendidikan, tentang masa depan anak-anak ini. Meskipun mereka itu dibantu pemerintah. Jadi kalau di Jepang sana katanya gitu ya, rakyat itu sangat merasakan kehadiran pemerintah. Sama lah seperti kita di Indonesia ini, saudara-saudara. Ya. Di Indonesia itu. Saya satu kali ada seseorang yang mengeluh sama saya tentang keadaan kota ini. Saya bilang begini, apalah yang mau saya lakukan? Ini ada loncengnya ya. Dia mengeluh begini, birokrasinya begini. Saya bilang, apalah yang mau saya lakukan? Tunggulah saya nanti jadi wali kota. Mungkin nggak kira-kira ya? Jadi wali kota. Kalau saya mungkin jadi wali kota, hampir nggak pernah di kantor, saudara. Jadi biar wakil wali kota aja yang mengurus kantor kita, sidok berapa kelurahan kota Siantar ini. Jadi di Jepang itu begitu. Jadi orang miskin, kalau memang dia merasa bahwa dia susah untuk menyediakan pendidikan untuk anaknya di masa depan, mereka memilih lebih baik tidak punya anak. Memang begitu, saudara. Lebih baik tidak punya anak kalau anak itu dilahirkan tanpa masa depan. Ini beda waktu Alkitab. Ya, kami ada 10 bersaudara. Ustaz, puji Tuhan. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Semua bisa bersekolah. Saya ingat mama saya itu jam 4 subuh karena menyadap karet. Dia harus pergi ke hutan sana untuk menyadap karet. Pasca bapak saya meninggal. Waktu bapak saya meninggal mungkin sekitar 5 orang lagi yang akan disekolahkan. Tapi perjuangan orang tua kami itu luar biasa. Kami bisa sekolah. Jadi saudara, jangan berpikir begini, udahlah, kan urusan Tuhan itu nanti. Ada yang bilang urusan Tuhan anak-anak itu. Itu anak-anak itu urusan siapa? Jadi mau merencanakan anak ketiga, kayak Pak Boas ya, masih laki-laki 2. Kita coba lagi nanti siapa tahu perempuan. Anak ketiga, anak keempat. Maka siapkan masa depannya. Sekolahkanlah mereka di sekolah-sekolah yang baik. Leskanlah mereka. Ya. Orang tua yang nggak cerdas nggak suka dengar ini semua. Setidaknya begini, kalau sudah terlanjur dengar. Halo, bagi yang sudah terlanjur. Siapkan roti. Jangan tinggalkan Bethlehem. Banyak sekarang orang tua merasa mampu membesarkan anak dengan kekuatannya sendiri. Nggak bisa. Kenapa? Kebutuhan anak itu sempurna. Halo? Dengar para orang tua. Kebutuhan anak itu sempurna.
Masalahnya engkau tidak sempurna. Bagaimana engkau bisa memberikan sesuatu yang perfect, sempurna kepada anakmu? Itu sebabnya perlu kita memiliki hikmat. Orang tua itu harus bijak, bijaksana, jangan bujaksana. Ini kayak nggak ada yang ketawa, kayaknya nggak di telinganya nggak kesini kayaknya. Kalau lucu pasti ketawa nih kalau dengar. Ada memang nggak lucu lagi karena nggak ada lagi yang lucu dalam hidupnya. Kamu pernah nggak ketemu orang seperti itu? Saya pernah tanya pada seseorang, kenapa kamu jarang ketawa? Dia bilang, Pak, nggak ada lagi yang lucu kurasa dalam hidup ini. Semua serius. Kadang-kadang kalau saya nonton si Sule di TV katanya, saya lucu-lucunya dia, saya melihat itu sangat serius. Saya berpikir memprihatinkan sekali hidupnya sekawan ini. Coba lihat kiri kananmu, coba kasih dulu senyumanmu yang terbaik. Saya coba kasih dulu. Lalu ini perintah. Kalau yang nggak memberikan senyum, ya menangislah kau seumur hidup. Perhatikan dalam Alkitab, prinsip tabur tuai itu dalam bahasa Inggrisnya sow and reap, bukan reap mati ya. Saya lihat bahasa Inggrisnya begini, mengacu pada hukum alam yang menyatakan bahwa tindakan kita itu berdampak pada masa depan, baik positif maupun negatif. Jika kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Jika kita menabur kejahatan, kita akan menuai kejahatan. Ini adalah hukum, prinsip. Kalau saudara punya prinsip, kadang-kadang tidak dilakukan prinsipnya, oke lah. Tapi prinsip firman Tuhan, kalau dia sudah menjadi hukum, berarti ada konsekuensi. Ingat ya, firman Tuhan itu adalah hukum. Bayar pajak itu hukum nggak? Hukum. Kalau saudara nggak membayar pajak, itu ada konsekuensinya. Kita sudah berapa kali diancam gitu pemerintah. Pemerintah pun sekarang bingung mau membuat undang-undang ini seperti apa. Ada yang bilang kalau nggak dibayar sekian tahun langsung diblokir, dianggap kendaraan bodong. Nggak tahu udah jadi nggak itu. Jadi pemerintah kita ini pun bingung. Wah, ada yang memang ada biar lawan atau yang lawan, ya kan? Makanya sekarang ada ormas dipimpin oleh Bang Hercules. Di Jawa Barat ini lebih ramai ini sekarang. Ini harus dihentikan katanya. Kalau pemerintah membentuk satgas ormas, katanya kan, maka kita ormas ini akan membentuk satgas apa? Birokrasi yang nakal-nakal. Nah, masalahnya birokrasi kita banyak yang nakal-nakal, saudara. Ya, ini perlu juga memang dibentuk anti preman birokrasi dari masyarakat. Ini para mahasiswa calon mahasiswa nanti ya, berpikirlah untuk lebih kritis untuk bangsa ini demi kebaikan bangsa kita. Jadi sekali lagi prinsip tabur tuai ini penting, harus waspada kita. Tadi dikatakan si Solon itu apa tadi? Dalam segala hal yang kamu lakukan, pertimbangkan akhirnya. Orang-orang muda, lihat ya. Kalau engkau sekarang berleha-leha belajar, bagaimana amamu ate? Ingat pendidikan itu akarnya? Yang mau tahu akarnya apa? Puji Tuhan, haleluya. Jadi kalau seandainya ini tes CPNS, tidak lolos kalian. Pendidikan itu akarnya apa? Pahit, tapi buahnya manis. Demi masa depan kalian, bekerja keraslah sekarang. Orang-orang muda, aduh, anak-anak sekolah ya, ya. Si Vito, ya, si Niko, ayo belajar keras. Para dayang-dayang yang di depan ini baju putih. Untuk apa? Perempuan kan akhirnya rumah tangga, jadi ibu rumah tangga katanya. Ibu rumah tangga pun sekarang harus pintar. Tahu nggak? Ibu rumah tangga itu menjadi pondasi bangsa. Karena kepada mereka dititipkan generasi bangsa kemudian. Kalian harus kedepankan para perempuan-perempuan akan mengurus anak-anaknya. Diuruslah anaknya dengan benar, sehat, diajar yang baik. Nah sekarang ada lagi orang tua.
yang mengajarkan yang tidak baik kepada anaknya. Coba, contohnya, suasana hatinya selalu dibagi kepada anaknya. Ada lagi begitu. Saya selalu saksikan, saya ingat dulu orang tua saya mau berantem pun mereka kakak beradik, nggak pernah saya dikompor-kompori. Menang lau ada, kenapa kuling sih ada? Tahu nggak? Ini kalau ada orang tua yang begitu, Om warna perasul. Dia meracuni anak-anaknya. Ada di sini yang begitu? Nggak ada lah, nggak mungkin lah ya saya. Dipengaruhi anaknya untuk hal-hal yang buruk. Itu namanya perasul. Saudara harus mengajarkan prinsip Alkitab. Tahu prinsip Alkitab? Kasihilah musuhmu. Gitu. Orang-orang tua ajarkan ini. Halo, menang do. Naso pastor hamil langsung diteleponi hogeleng. Dia ada orang. Siapa? Suatu ipak kuling hamu naida. Ngau sumpah dengan saraku. Peparangnya pengisianu. Datung gue memang do siapa? Dia mengeroyok. Dia membagi racun. Saya bersyukur jemaat GBD Simsim Merimbun gak ada yang begitu, saudara. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya yakin betul itu. Ya, karena dengar, apa yang Anda tanamkan kepada anakmu itu akan tumbuh. Dan pasti horo perjual menggoti lesson. Karena ini dalam konteks dapur tuai. Nggak jauh-jauh dulu kita. Nggak usah jauh kita bicarakan koruptor-koruptor yang korupsi di sana. Kita bicarakan aja para koruptor-koruptor yang ada di rumah. Ya. Ada namanya investasi bodong katanya. Itu pada biasa bunda-bunda. Pernah lihat tuh Mak katanya. Kenapa? Jangan satu nih. Kalau itu saya pengalaman betul. Saya ingat pernah saya waktu mungkin belum sekolah, tapi saya sudah ingat. Satu kali saya dibawa orang tua saya ke Lampung. Biasalah kan ada 2 kakak saya di situ dan keluarga. Pulang dari sana ya panen raya saya, banyak uang saya terima. Begitu masuk di mobil ALS lah waktu itu mungkin ya. Langsunglah datang tim penyita, disita semua uang ini. Alasannya baik sekali. Dia bilang begini, nanti hilang katanya. Jadi kan dulu saya ingat 1 minggu lebih loh, hampir 2 minggu di perjalanan. Jadi saya perginya kecil, pulangnya udah besar. Gitu. Saking lamanya dulu. Gitu. Di tengah jalan saya ingat uang ini. Mana uang saya? Saya bilang, nggak takut, ini nang sih. Isa mana kau niku? Nari video, nina. Jadi tahu nggak? Sepanjang minggu saya dendam kalian sama di belakang itu. Tunggu ada kesempatan kubunuh kau. Begitulah matiku. Padahal kan dia nggak mencuri apa. Kadang-kadang orang tua dengar, para mama-mama, kalau Anda buat begitu, gini, terlalu banyak konflik yang tidak diselesaikan. Tidak bisa kita hindari konflik, tapi dengar ya, para bunda-bunda, panda-panda, dalam rangka membesarkan anak, konflik itu nggak mungkin bisa dihindarkan. Tapi pastikan setiap konflik itu ada solusinya. Orang tua harus bisa berlutut sejajar matanya dengan mata anaknya, menjelaskan bahwa maksudmu bukan seperti yang dia pikirkan. Semuanya demi kebaikan bangsa dan negara. Dia harus paham sehingga masalah itu clear nggak? Masalah yang tidak diselesaikan lihat. Itu akan menjadi masalah yang menumpuk. Dan coba bayangkan sekarang, begitu banyak anak-anak yang usianya baru 5 tahun, masalahnya sudah segudang. Dan orang tuanya stres. Jadi yang belum menikah, pikirkan, si Rado, pikirkan. Jangan lagi merencanakan anak 17. Kecuali engkau mampu, amin. Penuhilah bumi. Kalau mampu, dulu Adam disuruh memenuhi bumi. Karena memang belum ada universitas pada zaman itu. Belum ada les bahasa Inggris. Mereka tinggal disuruh berladang, selesai. Ini mau berladang di mana dia di siang hari ini? Mau menggarap lahannya Pak Manik? Wah, tunggu dulu. Nggak bisa. Semuanya sudah bersertifikat ya. Begitu ya. Mau tanah kami di sini sudah bersertifikat juga sesuatu. Nggak bisa. Jadi sekali lagi pastikan
Pastikan ketersediaan roti itu supaya saudara mulai menabur yang baik. Amin. Orang tua mulai menaburkan yang baik kepada anak-anaknya, kepada siapapun. Banyak hal yang kadang-kadang kita lihat, apapun yang kita lakukan itu pasti berimbas. Saudara tidak bisa menghindarkan konsekuensi. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, jangan sesat. Ya, di dalam bahasa Inggris terjemahan King James, be not deceived. Begitu pas bacanya ya. Halo para yang bisa bahasa Inggris bisa. Saya bisa baca itu. Nah, saya memang harus mulai kita belajar ya. Siapa tahu nanti kalau Pak Boas kamu bisa berbahasa Inggris, gajimu pasti naik. Ya, Pak dia kan gitu ya. Sampai sekarang masih off, masih itu. Tahu, bosnya dia kan bule-bule semua. Nggak tahu bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah dia cuma bahasa Inggris yang nggak dia tahu, bahasa yang lain dia tahu. Belajarlah. Jadi dalam bahasa Inggris jangan sesat itu artinya apa? Jangan tertipu. Halo, jangan tertipu. Jadi banyak di sini tertipu. Kenapa kita tertipu? Kita berpikir begini. Kita berpikir bahwa setiap tindakan kita tidak punya konsekuensi. Kita tertipu. Banyak di sini para ayah-ayah tertipu. Dia berpikir bahwa setiap tindakannya nggak akan berimbas kepada anaknya, kepada istrinya, kepada dirinya sendiri. Demikian juga ibu-ibu, anak-anak. Itu makanya dalam bahasa Inggris digunakan be not deceived. Jangan tertipu. Kalau kita lihat definisi tertipu dalam, kita bisa googling. Artinya apa? Definisi tertipu adalah telah ditipu atau menjadi korban penipuan. Jadi siapapun yang tertipu, dia jadi korban. Ya. Jadi korban. Saya sering mendapat telepon penipuan. Siapa sih yang pernah ditipu? Nggak enak ditipu ya. Contoh cara belanja online. Yang sudah lihat, yang sudah pesan itu tidak sesuai dengan apa yang saya terima. Saudara tertipu, saudara menjadi korban. Jadi kata jangan sesat dalam bahasa Indonesia, dalam terjemahan King James dia menggunakan jangan tertipu. Tertipu artinya adalah ditipu atau menjadi korban penipuan. Ini berarti seseorang telah diperdaya atau dibodohi sehingga mereka kehilangan sesuatu atau mengalami kerugian akibat tindakan tipuan. Itu arti tertipu. Apakah saudara merasa tertipu hari ini? Nggak bisa tidak. Saudara nggak mungkin bisa menolak. Sekali lagi, apapun yang kau alami hari ini, itu adalah bentuk dari taburanmu di masa lalu. Dan iblis itu adalah penipu loh. Iblis selalu meyakinkan kita bahwa ketika kau melakukan apapun itu tidak masalah, nggak ada dampaknya apa-apa. Itu disebut dengan jangan sesat. Artinya jangan tertipu. Ini hampir sama dalam bahasa Yunaninya. Kata sesat itu berasal dari kata Yunani, artinya pelanau. Pelanau ini yang berarti menyesatkan, mengembara, sempoyongan. Gara-gara secangkir botol minuman, sempoyongan. Ya. Seingat saya belum pernah mabuk gara-gara minuman. Saya yang pernah pengalaman mabuk, apa yang saudara rasakan? Saudara kehilangan akal sehat. Alkitab mengatakan mulutnya mulai komat kamit. Dia mulai cerita tentang pengalaman. Makanya banyak bapak-bapak yang tertekan di rumah, dia minum, akhirnya dia mulai ngomong. Sebetulnya ambil semuanya udah sifatnya masih malas aku sifatnya katanya. Dia cerita semua apa yang gak bisa diungkapkan di rumah. Maka pastikan rumahmu itu adalah rumah yang sehat. Amin. Gak boleh ada yang tertekan di sana. Ayo. Siapa di sini yang punya rumah
rumahnya penuh dengan tekanan, nggak usah angkat tangan. Semua harus punya hak untuk bicara. Demokrasi. Haleluya. Gak ada yang boleh tertekan di rumah. Karena satu pun kalau sudah ada mulai tertekan ini. Yang tertekan pasti akan mulai menekan balik. Kalau suaminya tertekan, dia akan menekan yang lain. Jadi sekali lagi pastikan, jadi sempoyongan atau dituntun keluar dari jalur atau dipengaruhi oleh pengaruh luar seseorang dan dituntun ke arah yang salah, itu artinya jangan sesat. Ya. Kata ini juga digunakan untuk nabi-nabi atau pengajar-pengajar palsu dalam zaman perjanjian baru. Jadi Paulus mengatakan para nabi-nabi palsu, para pengajar-pengajar palsu, para orang tua palsu. Jadi banyak juga sekarang orang tua yang jadi nabi palsu. Dia tidak menyatakan kebenaran. Orang tua dia ajarkan, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membencimu. Jikalau seterumu lapar, berikan dia makan. Jikalau musuhmu menginginkan bajumu, berikan dia jubah. Halo, kalau Anda seorang tua mampu mengatakan begitu, lihat nanti lebih dari Luhut Panjaitan dia di masa depan. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, nang ro kanya ro sepatat tong orang tua nanto. Oh, lan nagi kompor-kompor mana keling. Kono. Mau lebih kode tu mersiki jur mau di juru nei. Mulu boy usaha memuda ne manco. Anaknya ini kan, apalagi kalau anaknya nggak punya identitas. Anak ini penting loh punya identitas. Saya merasakan betul itu. Itu makanya dengar, anak laki-laki yang dekat dengan papanya pasti punya identitas yang kuat. Apa maksudnya identitas? Identitas inilah yang akan membuat dia tidak gampang terpengaruh. Dia bisa duduk di tengah-tengah kawannya yang merokok tanpa harus merokok. Dia satu waktu dia bisa bergabung dengan para begundal-begundal, ya bisa jadi kan? Yang mulutnya kotor tapi dia tetap bersih. Itu sebabnya fungsi ayah di rumah itu kan memberikan apa? Identitas. Oh nanti di pelkam nanti malam saya pengen bedah ini lebih dangkal, saudara, lebih dangkal. Lebih dalam, jauh lebih dalam. Para keluarga muda, ayolah. Belum terlambat. Amin. Saudara hanya perlu merendahkan hatimu. Tuhan. Ngahuwo to. Holak kata mina managui patureh na Tuhan. Anggoda ngalani bedang na terpaturi biaun. Ko congoni do na rendah hati. Odaw, ko na oro patureh Tuhan. Auro patureh. Na daw. Hita do si patureh. Amin. Bilang di kiri kananmu, auro si patureh. Bilang dulu. Bilang kiri kanan bilang. Yang punya kiri dan kanan, kecuali nggak punya kiri dan kanan nggak usah. Kadang-kadang saudara apa ya? Apa namanya? Pelit. Bilang kiri kananmu. Saya harus masuk kuliah kamu. Memang. Yang masuk kuliah. Bang. Lanjut. Kebenaran tentang hukum tahun tua. Perhatikan. Bahwa apa yang Anda alami tidak selalu ada hubungannya dengan orang lain. Ini lebih halus sebetulnya ini. Saya lebih suka menggunakan kata, kemarin saya berpikir menggunakan ini. Saya sebetulnya lebih suka yang lebih baku gitu loh. Apapun yang kita alami itu nggak ada hubungannya dengan orang lain. Setuju nggak? Halo, setuju? Halo? Nggak ada hubungannya. Jadi kalau saudara miskin, saudara nggak perlu salahkan orang. Kalau saudara gagal, jangan salahkan orang. Amin. Baru rendah hati dari kamu. Amin. Basa bersiliweran. Jangan ada yang keluar masuk. Ya. Nggak, bahwa apa yang kita alami itu nggak selalu ada hubungannya dengan orang lain. Sudah tahu nggak selama ini persoalannya gitu. Semua yang engkau rasakan, khususnya yang gak enak,
Selama kau melempar ke orang lain, suami melempar ke istrinya, istri melempar kepada suaminya, anak-anak melempar kepada orang tuanya, kan begitu. Jadi di rumah itu setiap hari saling melempar. Bayangkanlah, di rumah jadi semacam tawuran. Ada batu-batu yang dilempar, batu-batu sandungan kan. Nah, itu sebabnya dengarkan. Saya tegaskan kembali lagi, bahwa apa yang Anda alami itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kalau hari ini saudara lagi susah, nggak ada hubungannya dengan orang lain. Walaupun saudara merasa bahwa orang lain itu menjadi pemicu, tapi dengar, akarnya ada di sini. Haleluya. Puji Tuhan. Itu makanya hari Rabu kemarin saya bilang itu. Seringkali kadang kita dapat semacam tekanan psikologis para gembala. Ketika mungkin putri-putri remajanya, anak-anak remajanya di sini kayak menjadi orang yang taat gitu loh. Nyuci piring dia di rumahnya, dia nggak nyuci piring kan? Idok mati besok ibadah, amang pendeta. Mulu di gereja, sorry nama, bagian ada di jago di mana? Loh, apa urusannya dengan kami? Hei, para orang tua, ya kan? Apa urusannya? Ada yang begini. Boleh di gereja, mau boleh di gereja. Saudara nggak boleh menjadi sinis melihat saya hanya karena mungkin mohon maaf. Contohnya ini ya, saudara melihat anak-anakmu lebih suka di gereja. Saya yakin mereka lebih suka di gereja karena di gereja mungkin saja mereka menikmati roti. Ay ngutong do ni bulang-bulang na si Deson, ngajar ho. Baby ho, saya ni kan dan mungkin oleh Sony. Kadang-kadang nga niusir si Pata. Ano dokon, niusir sa dapur hudul di ruang tamu. Lama mo. Borha sa ruang tamu hudul mesti di teras. Tapi beberapa puluh tahun yang lalu saya pernah ada di fase itu. Saya udah cerita hari Rabu kemarin. Saya waktu itu tinggal di rumah saudara sekolah. Ya saya merasa tidak menemukan roti di situ. Saya mencari roti. Saya jadi tinggal di rumah pendeta yang guguk loh di tengah ladang. Ibu gembala udah dari sana ke bawah. Jadi nanti di ladang itu hanya ada durian dan kelapa dan semak belukar. Saya kalau sudah di situ serasa jangan tinggalkan Bethlehem. Sehingga waktu itu seringkali saya dengan saudara itu menjadi perang batin. Tak tardok imana sepatah, ayo nang idok sepatah tak tardok. Jadi ulah mahamin yang masuk kulingan 2 minggu. Ya, artinya apa saudara? Apapun yang saudara alami itu tidak ada hubungannya dengan siapapun. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dengar, dalam konteks berumah tangga juga ini berlaku. Apa yang istri atau apa yang suami alami itu tidak selalu ada hubungannya, walaupun sikapnya memang jadi pemicu. Unang diksonario menyesal. Hanya dengar ya. Saya pernah baca buku tentang pernikahan. Nanti di situ kesimpulan begini, ternyata hanya laki-laki dan wanita yang bodoh yang selalu mengatakan menyesal. Jadi saya berharap di GPD Sinsimarin pun nggak ada rumah tangga yang menyesal. Dulu segenggam kau pinang aku. Romat tong amat teh. Ini mah gampang itu. Nah kan? 2 tahun. Sepatu layat dan masih bijami. Gimana kuci-kuci ini? Dulu waktu saya SMP, beberapa kawan-kawan kan sudah ada yang naik kereta dulu, masih kereta Astra Grand gitu ya. Jadi walaupun saya dulu juara 1 umum, saya nggak pede mendekati wanita. Jadi ternyata yang bodoh-bodoh ini lebih laku gitu.
Sehingga satu kali malam minggu saya merencanakan ini 1 bulan. Waktu saya belum bisa bawa kereta. Kulari sama kereta ini baku Vespa yang harus yang di sini. Lama tong malam minggu tong dan dapohan. Saya pulang, memang saya dulu pulang dari abang ini, tapi sampai di rumah abang ini, apaan sebetul kereta? Oh, sokok. Tersangka. Jadi tersangka. Walaupun kereta itu pinjaman, wanita bisa tertipu. Halo, para istri-istri, Anda lah yang tahu waktu itu motivasimu sebetulnya ngejalo nasida. Oh, mana foto ini? Pangkat di pundak nih. Ya bang? Waktu ikan dong nahurang, bukan yang udah Tuhan. Dan dong nahurang ujui. Kalau berpacaran ini kan kemunafikan yang menonjol kan? Oh, sampai dijaga, unak sampai dong nebu. Makanya akan hal yang mohon maaf, buang angin pun jarang gitu saudara. Sebentar dulu ya. Kemana? Sebentar. Dia pergi dulu jauh sekali. Dia tunggu dulu. Karena dia tuh efeknya itu kan gak langsung. Habis itu dia pakai lagi parfum. Mau tambah? Katanya waktu itu mereka ada di KFC, mau tambah. Saya sudah menikah, tak kira itu KFC. Bukus join rukun mie bukus. Nasib. Karena yang paling gampang ditipu itu adalah perempuan-perempuan. Merasa tertipu nggak? Jujur waktu. Allah songoni na tani patita tong ala patita tong ira ga penipu. Saya marjami ta patita ina tek. Ya, Winsi kau jangan gampang tertipu ya. Enaknya. Tapi kan gini, bukan kehendak, nggak ada orang mau ditipu. Karena kualitas diri seseorang itu mempengaruhi cara pandangnya terhadap laki-laki. Semakin dia wanita yang berkarakter, lihat, dia akan selalu melihat laki-laki yang lebih berkarakter. Betul nggak? Demikian juga laki-laki. Oh, semakin jago kamu memilih kedua. Kan kita orang memilih dak Tuhan. Jodoh ada di tangan Tuhan, kampret. Jodoh di tanganmu, bukan tangan Tuhan. Itu makanya kalau Anda punya kebenaran, maka kebenaran itu akan, ya kan? Si Jona aja kadang kuda orang marah lihat mama mikro semua. Jangan, mana? Enggak mana dong? Iya ya. Aku itu biar neraka dulu tuh. Nantilah katanya. Gimana? Kapan? Ya kadang-kadang kan kita ini sebagai orang tua ini sebetulnya semuanya kita penasaran lihat anak ini. Kita pun kadang kayak penasaran. Istilahnya kali non naruh kan? Betul nggak? Satu waktu ketika laki-laki ini bercerita, apalagi mau dibuat tujuan bukan, wah, foto bersama dulu kan pasti gitu kan. Walaupun mungkin bukan itu jadinya, tapi ini menjadi momen gitu loh. Nantilah, saya sudah apa katanya? Sudah kuliah lah. Jadi semakin benar dirimu, Jion, semakin mantap nanti matamu melihat. Dari semua mahasiswa, bukan jangan mahasiswa, mahasiswi lah. Menang ada marga ada, baru ada pak dang buru marga dok ini lah. Nah selesai. Ya kan? Jadi ketika dilihat nanti, matanya bisa berputar di kepalanya. Langsung bisa sampai melihat sampai ke relung, sehingga ada panggilan di dalam bisa dia lihat, calling namanya ya. Wow, mulai detak-detak jantung itu. Odau, isi mana jadi? Aduh dosong ini, apalagi mak ini para perempuan ya, jangan begitu ya.
berubah-ubah hati tiap hari. Dari kelas 10A suka dia, 10B, ada lagi 10F. Haleluya. Jadi bilang dulu kiri kananmu bahwa apa yang kamu alami itu enggak selalu ada hubungannya dengan orang lain. Bilang dulu. Makanya salahkanlah. Ada orang bijak mengatakan orang yang menyalahkan orang lain itu masih belum belajar. Orang yang sudah mulai menyalahkan dirinya sendiri sudah belajar. Orang yang sudah tidak menyalahkan siapa-siapa lagi, pembelajaran sudah lulus dia. Pereng majo. Kelas munainya do. Suka menyalahkan, Anda belum belajar. Artinya masih bodoh. Kalian mulai ada salah dulu. Oh, nggak belajar betul gimana, Be? Jadi mau dijawab, no, kamu suami istri kan? Tuh. Mau selalu menyalahkan. Alan ho. Ah, gimana otome? Dan belajar betul. Ale dah, tema. Salah sudah. Bairo, masih ada ho itu. Salah aku memilih tok nih mati. Selesai dia. Saya baik. Apa yang nggak bangga pasangannya? Udah belajar lah pasanganku ini. Jadi udah tahu kau kesalahan dia, kesalahan tahu memilih kamu. Itu lebih, mohon maaf, itu lebih dungu. Bilang dulu kiri kanan ibu tahu arti dungu nih musuh. Dia mau mengalusi, angai botoh ngehera yang lagi ngoin. Saya dulu suka diminta tolong. Dulu yang apa namanya GL 125, oh itu kan kereta andalan itu. Mungkin sudah ada 10 saya ambil dari siantar saya kirim kemana-mana gitu. Tahu nggak enaknya kadang nggak enaknya begini. Udah cantik kereta ini. Sampai lah misalnya di kampung kami di Garuga. Saya gitu satu kali kita pulang cantik keretanya. Tapi kan selalu bilang orang, sedia mau katanya kan itu kan banyak begitu kompor-kompor. Sekian juta, marga huru segitu, marga huru. Jadi kadang-kadang, jadi yang membeli ini jadi apa? Jadi tajam sama kita. Marga huru ini napuang. Saya kira nama kelari banget. Nah, kadang-kadang mau minta tolong perhutanannya, lo jangan ada tiba. Menurut hadang ibadah nabi naik. Bodoh dulu muda ibadah, boy. Ayah ibadah kan ngalok pasaran nate. Sedia, naik 9 juta satu ekor di Papua maksudnya. Jangan langsung dijawab. Kalau jual aja itu Pak ini si Papua 9 juta. Ongkos semua 9.200.000. Ya, kita lihat kebenarannya ini, saudara. Lihat, saya nggak bohong. Alkitab yang mengatakan begitu. Yakobus 4 ayat 1 sampai 2 itu dalam terjemahan Firman Allah yang hidup. Apakah yang menyebabkan pertengkaran? Halo suami istri, dengar ya, bahwa masalahmu tidak selalu ada hubungannya dengan orang. Saya lebih suka menggunakan nggak ada hubungannya dengan orang. Bapak-bapak, dan ada hubungannya masalahmu itu natang. Alay nata bisa meniati. Kuna aja letong. Mana no kana mau negabi dibulang. Ano dang ile dong na tong do. Aturan anak 10.000 di mana? Ile di mana 2.000 mate ho memang. Lagi sebetulnya melukai dirinya atau ini. Apakah yang menyebabkan pertengkaran dan perkelahian di antara saudara sekalian? Di rumah tanggamu lagu ini. Lihat, bukankah oleh karena banyaknya keinginan jahat? Keinginan jahat itu dari dalam dirimu sendiri. Udah kia keinginan. Ya. Bagai ada biasanya yang getio. Ya, kan kadang-kadang kan begitu kita. Iya kalau ada uang. Bukan ada pihak yang getio. Ya, coba lihat keinginan jahat yang ada di dalam hati saudara. Saudara menghendaki apa yang tidak saudara miliki. Oh, betul, bukan sekabar-kabar. Lalu saudara membunuh untuk memperoleh. Tahu membunuh di dalam Alkitab itu definisi yang burito. Membenci. Ada yang membunuh memang. Nanti malam saya coba sampaikan di keluarga muda lainnya. Memang naik pasar doa lain anotong dak sabaram. Saya membaca sejarah
Saudara tahu nggak? Nanti saudara akan mungkin kalau saudara pintar pas saudara kaget. Kecuali saudara nggak pintar, nggak kaget saudara. Siapa di sini yang pernah belajar tentang pemicu Perang Dunia Pertama? Nanti saya kasih tahu nanti malam. Jadi saya wow. Saya kasih tahu lah ya, kasihan udah mulai. Ternyata itu dimulai dari masalah hubungan darah. Dulu Ratu Victoria itu kan pengaruhnya sangat luar biasa. Dan politiknya, wow, dia selalu memaksa cucu-cucunya untuk bisa menikah dengan para bangsawan, para raja-raja. Sehingga nanti kalau kita lihat, konflik internal keluarga itu menjadi pemicu. Marporang seluruh dunia alami saja. Nanti malam. Ini iklan. Ulu udah naik nanti pada pilih rotul. Saudara yang cerdas pasti membutuhkan firman. Amin. Nah, atau itu dah so butuh. Alana merasa mana mampu mengulu. Memang mengulu di mana ada mengulu. Mati, hidup segan. Seminggu tul hari mana menghidup mati. Ada mau tahu ni son? Jangan dong jujur. Coba, ada mungkin jangan untung nanti. Nak boleh saya sepak sahun, musong sepak sahun nanti. Ayat 2, perhatikan. Saudara ingin akan apa yang dimiliki oleh orang lain yang tidak sanggup saudara miliki. Sebab itu saudara berkelahi untuk merempasnya dari tangan mereka. Padahal alasan mengapa saudara tidak memilikinya ialah karena saudara tidak memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara tidak berdoa. Jadi saudara lihat kesimpulan dari 2 ayat ini, semua masalah dalam dirimu itu sumbernya dari mana? Dari mana? Dari dalam hati memancarkan apa? Kehidupan dan juga sebaliknya. Jadi dengarkan tentang hukum tabutu ini, bahwa apapun yang saudara alami itu tidak selalu berhubungan dengan orang lain. Makanya saudara dengar. Berhentilah saling menyalahkan. Amin. Amin. Alam donaik orang tua, sarjana, anak-anak disesali mana sekolah anak baru? Memang. Ada isi beno sekolah ini. Coba nggak? Dan isi beno saya mau ini. Ya gimana lagi udah terjadi kan? Nggak mungkin, nggak ada lagi. Nggak, di dunia ini ada begitu banyak yang tak berguna disesali. Banyak hal. Nggak perlu disesali lagi. Diperbaiki aja ke depan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya pastikan di sini suami istri saudara nggak salah. Perjodohan itu nggak salah. Saudara dipasangkan dengan yang sepadan. Haleluya. Itu makan ada nggak dong? Saya. Jangan dong 2 saya. Saya. Akan nama lope, coba lihat. Profesor dia dosen di rumah, takluk dia susah. Itu namanya sepadan. Haleluya. Puji Tuhan. Itu namanya sepadan. Lanjut. Bahwa taburan kita akan menentukan Tuhan kita. Galatia 6 ayat 7 sampai 10 dalam terjemahan firman Allah hidup. Janganlah saudara, sudah tadi sesat. Saudara tidak dapat mengabaikan Allah tanpa menanggung akibatnya. Orang akan menuai apa yang ditaburnya. Apabila ia menabur untuk memuaskan keinginan-keinginannya sendiri yang jahat, ia menanam benih-benih jahat dan pasti akan menuai kebusukan dan kematian rohani. Tetapi apabila ia menanam hal-hal yang baik dari roh, ia akan menuai kehidupan kekal yang diberikan roh kepadanya. Puji Tuhan. Haleluya. Semuanya ini berlaku, saudara. Janganlah kita bosan melakukan hal yang kenapa? Kalau saya menabur yang benar, saya akan menuai yang benar. Sebab kemudian kita akan menuai hasil yang penuh berkah. Apabila kita tidak patah semangat dan tidak putus asa, itulah sebabnya sedapat mungkin kita hendaklah selalu berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara. Iko sumurung betul. Haleluya. Sumurung molo sumurung berjumutu kaditamuna. Alkitabiyin. Bayilah. Digembala kamu itanya ko. Ya. Satu kali ada jemaat ini nelpon saya.
Rupanya dia salah memberikan amplop. Saya kemudian diteleponnya. Oke, tadi saya salah kasih amplop itu. Saya kasih yang kosong. Saya kan nggak tahu juga itu. Bah, wah saya nak kosong. Mah udah kuat pelopor ya diampe nawa. Ya sudahlah, nah kapan kalau ibadah nanti ya dikasih? Masih diingat, saudara. Masih diingat. Ya udah dibereng awal. Uji di jolo negeri jan. Awalnya yang mana mesti lupa. Coba, kan bisa aja dilupakan itu kan? Berarti bukan kehendak Tuhan, betul kan? Kalau kita ini kan pintar. Tidak kan sumurung atau kadang sabar siapa? Kadang asa gereja kono purju doang atau. Kamu dihalat dorong asa gereja kan purju. Ada itu dongan nasol, ya balan selongan nang purju loh. Tapi yang mencoba. Alkitab mendokong ikut sumur harus lebih kepada saudara seiman. Kenapa? Karena saudara seiman inilah yang mendorongmu. Amin. Haleluya. Jadi begitu. Orang baik. Apa ciri orang baik? Kalau dia menerima kebaikan, dia pasti akan membalas kebaikan demi kebaikan. Haleluya. Itu makanya mau dibaik kona dengan tu seseorang. Kalau dia orang baik, dia pasti akan membalas dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Orang baik, ini orang baik sarung. Kalau dia diberikan yang tidak baik, maka dia cenderung akan merespon segala sesuatu dengan cara yang tidak baik. Itu umum secara psikologi. Biang mau nilai mangan berjula tidak. Ada pernah teman kami anjingnya dikasih orang makan, sehingga orang lain itulah yang menikmati. Memulai gonggong bagaimana betul? Dia mulai mengorong dia muna, ijab muna, unak salah kamu halak. Haleluya. Mengerti siamu? Tahu? Kalau sudah mulai menggonggong anjingmu di rumah, pikirkanlah, jangan-jangan memang aku nggak kasih dia. Kok lebih baik anjing ini sama? Jangan bunuh orangnya. Dah, itu siapa maksud tuh? Udahlah kita lanjutkanlah. Terima. Hal-hal baik lahir dari perkataan-perkataan yang dan tindakan-tindakan yang baik. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Haleluya. Dan janganlah membalas kejahatan dengan jangan dulu. Jangan membalas kejahatan dengan atau caci maki dengan, tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik? Ada yang mau di sini enggak? Ada enggak di sini yang pengen melihat hari-hari yang baik? Coba angkat tangan. Yang pengen melihat hari-hari yang baik. Oh, semua puji Tuhan. Caranya coba perhatikan. Caranya, iya harus menjaga apa? Jangan lidah orang cara jaga. Ada orang nggak bisa dia menjaga lidahnya, tapi lidah orang dijaganya. Jaga lidah ini. Utuh gilan menjaga. Coba lihat. Maka langkah pertama apa? Lidah. Apa itu lidah? Hati-hati maka kata dijaga. Boleh. Suami istri, halo, yang suami istri coy, yang punya istri atau punya suami lihat ke sini. Yang belum punya tundukkan dari kepalanya. Lihat, jaga ucapan. Jangan ada caci makian di rumah. Harus mati mau. Memanglah honok tidak ditabrak ke mobil mau. Mana paling gembira di dunia, mana mesti itu masuk. Kalau seorang mau melihat hari yang baik, jaga lidah terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, saya nggak tahu. Rumah tanggamu harus semua terbuka. Keuangan harus terbuka. Ibu gembala ini semua dia tahu. Ya. Nggak tahu nggak dia nomor PIN? Tahu lah ya. Karena nomor PIN kami sama. Sama. Gitu. Ibu teman harus jadi efekku. Apa waktu jadi efek? Alang gudang-gudang udah memang boleh punya hafal.
Alang nggak boleh ngasih dia mahirang menang 10 miliar 700 juta kan agak susah dah kalau nikah. Saya dia 720 murah-murah ada yang ngomong. Kita cukup transparan soal itu. Misalnya saya satu kali pelayanan di luar, saya kan nggak menutup diri, walaupun tetapnya dia menghormati hak asasi saya gitu ya. Dompet saya tetapnya dihormati gitu. Tapi paling tidak dia tahu berapa berkat yang saya bawa dari luar. Dulu misalnya saya dari Batam, hampir 300 juta dapatkan, bagaimana masih di sana. Dia tahu itu. Inilah semua. Ya. Disitulah sebetulnya Tuhan melihat, oh berarti kompak dua lawan. Diberkatilah lebih lagi. Amin. Saya percaya semua jemaat Gebedisian Semaribun juga begitu. Pak Gabriel bisa tahu ya, saling ayo taruh mani yuk. Mak Gabriel hanya menyolotkan kadang-kadang 20.000 di dompet naga. Molo lau tu lapu asabu teh minum ni kan. Dah semua ni. Anom mai tama kata yang bosong. Kalau kata emang harus terbuka. Rada sama istrinya terbuka. Istri pun harus terbuka. Kalau kadang-kadang kan aku kan cuma ibu rumah tangga nggak apa-apa. Sekarang ada ibu-ibu yang berbisnis ya. Ada ya? Ada yang jago-jago bagus itu. Bisnis receh yang sudah miliaran. Dikasih tahu nggak? Mami dikasih tahu. Bagus dong? Oh, kasih tahu. Sebab tahu orang dia. Ada yang bagus dari mana? Ikut e-commerce babuan tuh. Haleluya. Walaupun mungkin masing-masing suami dan istri punya penghasilan, tetap harus terbuka. Karena Tuhan yang menginginkan begitu. Dengan demikian Tuhan pun memberkati kita lebih lagi. Puji Tuhan. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Cari perdamaian. Haleluya. Menang cari permusuhan. Aku nggak bisa nggak cakapan 1 hari saja. Maka kalau saya berantem sama Gemini begini, sebentar. Dulu. Contoh kadang kan dia yang saya ada masalah ini. Kita harus ribut kayak ini. Udah. Ingat ya, hukumnya begini. Kalau kamu yang mendalilkan, kamu yang harus membuktikan, kira-kira seperti itu hukumnya, maka harus selesai. Nggak boleh nggak selesai. Saya akan menjadi nggak bisa loh. Ada orang bisa loh tidur nggak cakapan. Saya pikir ini makhluk aneh. Saya nggak bisa. Dan memang Alkitab mengatakan itu nggak boleh kita. Bukti bahwa sudah ada Roh Kudus dan kasih karunia. Memang nggak boleh. Yang tersinggung katakan amin. Aku memang. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menegur kesalahan, menyatakan kesalahan, memperbaiki. Ada di sini yang bisa begitu? Ada? Nggak ada lah, nggak ada ya. Janganlah berani tidur kalau nggak selesai masalah. Harus selesai. Karena kalau masalah nggak diselesaikan, masalah itu akan datang lagi besok. Itu makanya sampai ke akarnya dicabut. Baru besok nggak itu lagi masalahnya. Memang minggu depan harus berantem lagi, tapi berantemnya judulnya harus berbeda. Olah, mau lentur judulnya penistaan. Itu judulnya. Kelasmu nggak naik-naik. Bilang kiri kanan bertobat, bilang dulu. Cari perdamaian, bilang cari perdamaian. Bahkan kejar dulu, kejar. Saudara harus mengejar. Bilang jangan. Satu kali saya menangkap seorang yang pernah salah paham sama saya di jalan Surabaya sana. Pernah, jadi lama dia nggak mencakapi saya. Satu kali saya mengantar anak ini dulu masih SD sejauh ini. Saya lihat dia, saya kejar dia, saya tangkap tangannya, dia takut, saudara. Karena kita udah pernah mau bertumbuh, saudara. Udah pernah mau bertumbuh, bayangkan pendeta. Dulu masih hukum Taurat ya. Bertumbuh kita, udah mau bertumbuh, saudara. Saya tarik tangannya begini. Memang, dah. Kalau mati kita nonton neraka di sana. Wah, saya orang musuh nih. Belum saling mengampuni. Ayo madah katanya. Tak benar. Berpelukan kami di situ di jalan Surabaya itu, saudara. Salah paham. Jadi pendeta pun bisa salah paham. Dan harus mengejar perdamaian. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kejar kamu perdamaian. Mau dan denda perdamaian. Tahu sudah. Sebab mata Tuhan tertuju pada kamu kepada orang-orang benar. Bere. Di mana lu isir.
memang anggot dia itu pasok Messi anak. Tapi mata dia itu melihat orang benar dan telinganya kepada ibigi tangyang. Somar tangyang depenga ya lusi. Haleluya. Tang tangyang depenga dia lusi. Apalagi mah berlipat kali ganda. Tetapi wajah Tuhan, beri kamu tuh dulu. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang jahat. Siapa itu jahat? Ini khotbah ini, saudara harus terima. Itu membuktikan saudara orang benar. Tapi kalau saudara melawan ini, saudara menentang Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkata, hati-hati dengan segala teguran. Puji Tuhan. Haleluya. Tabur yang baik. Amin. Tabur yang baik. Rendahkan hatimu. Nggak apa-apa. Hari ini mungkin saudara tersinggung dengan khotbah. Saya suka yang tersinggung, saudara. Karena ketersinggungan itu akan membuat doa berubah dan pindah gereja. Jangan pernah tinggalkan Bethlehem. Kalaupun saudara mungkin pindah, jangan pernah tinggalkan Bethlehem. Mari bangkit berdiri.